Saudaraku sekalian, dalam pertumbuhan iman yang benar, seseorang akan sampai di suatu wilayah atau kawasan di mana ia benar-benar hidup di dalam pergaulan dengan Allah, dalam kontak dengan Bapa setiap saat. Dan itu sangat mungkin terjadi karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita, mestinya atau idealnya ada percakapan dengan Allah setiap saat. Mungkin hal ini dianggap kurang wajar, saudaraku. Tetapi mestinya ini yang wajar, saudara. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Itu artinya, saudaraku, dalam setiap saat, dalam segala keadaan, di setiap saat, Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan kita juga bisa berbicara kepada Roh Kudus yang sama, berbicara kepada Allah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi harus diakui, sedikit sekali orang yang sampai pada kawasan ini. Mengapa? Karena banyak orang merasa berhak memiliki urusan sendiri. Urusan wajar, urusan umum yang juga dimiliki dan digeluti oleh manusia pada umumnya atau hampir semua orang, saudara. Mungkin Anda berkata, apakah kita tidak boleh punya urusan, Pak? Oh, hidup kita pasti, saudara, punya banyak urusan. Tetapi urusan kita itu harus urusan yang dasarnya adalah untuk kemuliaan Allah. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Saya juga sama seperti saudara yang banyak urusan. Banyak sekali. Urusan saya urusan pelayanan atau pekerjaan Tuhan atau kegiatan di lingkungan gereja yang disebut pelayanan. Tetapi itu bisa saya lakukan bukan dalam agenda untuk kemuliaan Allah. Sangat bisa saya lakukan untuk kepentingan saya sendiri atau paling tidak ada agenda-agenda kecil saya masuk di dalamnya. Ini namanya urusan ikutan. Jadi ikutan. Seiring berjalannya waktu ketika kita mulai lebih mengerti kebenaran, lebih menyadari keberadaan kita. Seperti yang tadi saya ucapkan dalam doa di awal tadi, murnikan motivasi hati kami. Motivasi hidup kami. Jadi motivasi hidup kita itu benar-benar hanya untuk urusan Allah Bapa di surga. Bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar hanya untuk kemuliaan Allah, saudara. Ya. Apakah itu bisa, Pak? Sangat bisa. Kita harus ingat bahwa 75 tahun bahkan 100 tahun umur hidup kita itu dibanding kekekalan itu tidak ada artinya. Bahkan tidak setitik air di lautan, saudara. Jadi perbandingan setitik air di lautan itu masih kurang tepat dibanding dengan 70 sampai 100 tahun hidup kita dibanding kekekalan yang tidak berakhir, tidak berujung.
Jadi di singkatnya umur hidup kita ini, mestinya kita bisa 100% hidup untuk Tuhan. Semua urusan kita itu urusan Tuhan. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Mestinya kita bisa kalau kita maksa. Jadi tidak ada sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi untuk kesenangan diri, untuk kepuasan diri kita. Tidak boleh ada. Dulu kita begitu. Bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan pun masih memuat agenda-agenda pribadi kita. Coba, saudaraku. Coba begitu, saudara. Rusaknya kita. Tapi kita tidak menyadari, saudara. Kita merasa sedang melayani Tuhan dengan baik. Padahal, saudaraku, wah ampun, saudara. Kita melakukan banyak kesalahan. Tidak murni motivasi hidup kita. Walaupun itu baik dan murni di mata manusia. Tapi sebenarnya tidak. Yuk kita sadari, saudaraku. Ya, para hamba-hamba Tuhan jangan lupa. Periksa diri, jangan tidak kenal diri, saudara. Saya sudah mengatakan dengan kejujuran bahwa saya pun juga melakukan penyimpangan itu. Tidak murni, walaupun itu ada di lingkungan pekerjaan Tuhan, tapi ada agenda-agenda pribadi. Kesenangan menjadi pemimpin, kepuasan dipuji, ya. Kenyamanan punya kedudukan, walaupun memang kita tidak 100% haus kedudukan atau gila hormat, tapi masih senang dengan sekecil apapun hormat yang bisa kita peroleh. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita lebih mengenal kebenaran, kita sadar kita telah berbuat kesalahan, kita bertobat, dan makin hari kita mau memurnikan motivasi kita. Jika kita melakukan hal ini dengan sungguh-sungguh, maka terjadi koneksitas, hubungan. Ada persekutuan, ada fellowship yang benar dengan Allah setiap saat. Ada percakapan tiada henti dengan Bapa di sorga. Karena memang kita hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Kita bisa berkata, satu-satunya duniaku adalah Tuhan. Satu-satunya duniaku adalah Bapa di surga. Satu-satunya duniaku adalah melayani, mengabdi Bapa di surga. Menjaga perasaan Bapa, menyenangkan hati Bapa, menjadi anak kesukaan Bapa. Sulit dipahami oleh orang-orang muda. Tetapi kalau orang-orang muda mau nekat, pasti luar biasa. Pasti luar biasa, tidak terkalahkan. Ya, oleh siapapun. Sayang saudaraku, umur saya sudah 60 tahun lebih. Saya menyesali kenapa tidak dari dulu memahami kebenaran setajam ini, sehingga bisa membangun keinginan, kenekatan setinggi ini untuk bisa hidup di hadirat Allah setiap saat. Supaya tidak menyesal kalau kita menutup mata, saudaraku sekalian. Ya saudaraku, tidak menyesal suatu hari nanti. Saudaraku sekalian yang kekasih, ini sudah melewati 29 hari kita puasa, masih 11 hari. Kita bersyukur, saudaraku. Banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan masih ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di depan. Kita bersiap untuk menerima lawatan Tuhan. Kita bersiap. Puji Tuhan, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk berkat yang kami terima pada kesempatan ini. Segala hormat kemuliaan bagi Allah Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.